adanya kerajaan Galuh Pakuan yang menggepu untuk sebagian paranormal. Saat mereka sedang membawa barang pusaka, jika melewati daerah Bogor, biasanya isi pusaka akan mampir ke kebun raya Bogor. Mungkin ini disebabkan karena adanya istana kerajaan Galuh Pakuan di dalamnya sehingga dan pusaka sowan terlebih dahulu. Asal-muasal misteri, cerita, dan legenda kota Bogor di kalangan paranormal. Kota Bogor sangat dikenal dengan nilai mistisnya yang sangat kental, seperti adanya kebun raya Bogor yang berada di tengah kota, istana Bogor yang bersebelahan dengan kebun raya Bogor, istana batu tulis yang pernah diisukan akan adanya harta karun di dalamnya. Hal inilah yang membedakan kota Bogor dengan kota lainnya di Indonesia. Di kota lain biasanya daerah yang mengandung mistis berada di luar kota atau cenderung di pelosok atau di daerah pegunungan yang terpencil. Bogor sendiri asal namanya terkadang oleh banyak orang dikaitkan dengan kata dalam bahasa Belanda yaitu Buitenzoret. Mungkin berasal dari kata mboten jorok yang dalam bahasa Jawa berarti tidak jorok atau tidak kotor. Hal ini berbeda pandangan dari paranormal mistik temui Bogor. Begitulah pendapat paranormal ditanya mengenai asal nama Bogor, karena dulunya di istana negara tersimpan benda semacam Bogor yang cukup besar ukurannya, walaupun keberadaannya sekarang hanya dapat dilihat dengan mata batin atau indera keenam, dikarenakan Bogor tersebut telah raib secara gaib atau menggaib. Kata Bogor bagi kebanyakan orang sulit untuk diucapkan, maka berubah menjadi Bogor yang memudahkan untuk pengucapannya. Di dalam kebun raya Bogor jika kita mengunjunginya tidak hanya disuguhkan oleh pemandangan pohon-pohon yang besar dan tua juga di dalamnya terdapat makam tokoh terkenal yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Mbah Japra. Saat Miss Bix wisata ke kebun raya Bogor, Miss Bix sempat mampir ke makam tersebut dan berdialog secara batin dengan Mbah Japra, bahkan sempat ditawari ilmu pelet olehnya, namun dengan halus Miss Bix menolaknya. Miss Bix kemudian melihat dengan ilmu terawangan yang Miss Bix miliki untuk melihat kondisi lingkungan di tempat tersebut. Di sana Miss Bix melihat adanya masjid gaib yang ukurannya walaupun kecil tapi cukup indah dilihat secara batin. Jaraknya kira-kira 200 langkah dari makam Mbah Japra. Di sekitar tempat tersebut Miss Bix melihat adanya istana kerajaan, kemudian Miss Bix mencoba menanyakan kepada penghuninya yang Miss Bix temui. Mereka menjelaskan istana tersebut istana dari kerajaan Galuh Pakuan. Mereka juga menegaskan bahwa kerajaan Galuh Pakuan bukanlah kerajaan Galuh atau juga kerajaan Pakuan. Di dekat tempat tersebut Miss Bix melihat ada dua dayang-dayang yang berparas cantik berhilir mudik. Kedua dayang-dayang inilah yang sering marah jika melihat ada yang berpacaran di dalam kebun raya Bogor. Oleh karenanya jika mereka yang berpacaran di kebun raya Bogor seringkali berakibat putus dari pacar. Tapi bagi Miss Bix ini juga untuk menguji kekuatan ikatan cinta bagi pasangan yang sedang mabuk asmara, mereka yang serius dan memiliki cinta yang kuat yang tidak akan terpengaruh oleh dayang-dayang cantik di kebun raya Bogor. Adanya kerajaan Galuh Pakuan yang menggepu untuk sebagian paranormal. Saat mereka sedang membawa barang pusaka, jika melewati daerah Bogor, biasanya isi pusaka akan mampir ke kebun raya Bogor. Mungkin ini disebabkan karena adanya istana kerajaan Galuh Pakuan di dalamnya sehingga dan pusaka sowan terlebih dahulu. Ada suatu daerah di Bogor yang sering mengalami gempa kecil atau lini lokal yaitu daerah bernama Gunung Batu. Menurut terawangan Miss Bix, hal ini tidak terlepas dari terbentuknya daerah itu sendiri. Mungkin saksi hidup sulit untuk ditemukan, tapi sesepuh mungkin masih dapat menceritakan apa yang dilihat oleh buyut mereka. Konon zaman dulu pernah terjadi pertemuan antara kura-kura raksasa dengan ular besar yang berakhir dengan pertarungan di antara keduanya, bahkan menyebabkan sampai salah satu dari mereka mati. Kura-kura tersebut dililit oleh ular hingga mereka terkubur dan menjadi gunung batu. Sampai sekarang Miss Bix melihat keduanya masih bertarung maka tidak heran jika daerah Gunung Batu sering gempa kecil yang diakibatkan bergeraknya kura-kura dan ular tersebut yang sekarang telah berubah menjadi siluman. Miss Bix pernah bertanya kepada keduanya sampai kapan mereka akan bertarung.
Mereka menjawab sampai salah satu dari mereka ada yang mati. Di Bogor ada bangunan tugu yang terkenal yaitu Tugu Kujang, pembangunan tugu yang berbentuk senjata tradisional masyarakat Sunda. Kujang tidaklah semudah yang diperkirakan pada awalnya, sempat membuat pusing pimpinan proyeknya, lantaran berkali-kali kujang yang akan diletakkan di atas tugu selalu jatuh. Setelah menanyakan hal tersebut pada orang pintar, maka mendapat petunjuk untuk mengarahkan bilah kujang ke arah Istana Bogor. Bilah kujang pun diarahkan ke tempat yang disarankan dan ajaib kujang tersebut berhasil tegak dan sekarang dikenal dengan nama Tugu Kujang. Kota Bogor dari dahulu terkenal dengan kota hujan, sering sekali terjadi hujan di tempat ini. Pagi terang agak sorean sudah gelap berawan dan akhirnya hujan pun datang. Seringnya hujannya tentu juga disertai petir. Petir dengan kekuatan terbesar memang bukan di Bogor tapi di Depok. Tapi untuk yang terbanyak ada di Bogor, maka Bogor dikenal dengan kota petir nomor 1 di dunia. Padahal satu kelebatan petir terkecil dapat menghidupkan lampu pijar 100 watt selama 80 tahun non-stop, maka energi yang sangat besar tersebut sayang sekali jika dibiarkan mubazir. Riset mengenai petir ini telah dilakukan oleh ITB, LIPI, Jepang dan Perancis untuk mencari kemungkinan memanfaatkan energi yang ditimbulkan oleh petir untuk dapat digunakan sebagai energi listrik. Tapi sayangnya hal tersebut tidak berhasil dikarenakan petir di Bogor terjadinya secara acak, tidak pada tempat yang sama. Petir sendiri memicu terbentuknya ozon, maka kalau kita rasakan udara di daerah Bogor terasa lebih segar, karena ozon sendiri segar di pernapasan. Mengapa Bogor banyak sekali terjadi petir? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Mistix berusaha memecahkan misteri tersebut, walaupun hanya sedikit yang berhasil Mistix temukan jawabannya. Konon sebagian paranormal mengatakan Bogor banyak sekali tersimpan harta karun berupa emas, yang dapat memicu petir. Juga banyaknya pertempuran gaib yang terjadi di Bogor. Hal yang paling penting juga banyak dilakukannya perbuatan yang dilarang agama, misalkan yang terjadi di puncak Bogor. Tentu pembaca sudah mengerti apa yang dimaksud itu. Semoga saja iman para kiai dan santrinya yang banyak terdapat di sekitar puncak dapat meredam akibat buruk yang ditimbul. Oleh karenanya alam cukup adil dengan memberi hujan yang besar untuk membersihkannya, dan air kotor dikembalikan lagi pada yang berbuat berupa banjir, maka jangan menyalahkan banjir kiriman dari Bogor. Mungkin ini harus menjadi telaah oleh hati kita masing-masing, apakah kita punya andil melalui perbuatan yang tidak baik saat berada di puncak Bogor. Yah, itu semua walau-walam dan semuanya berbalik ke diri kita sendiri. Mungkin dari agan-agan ada percaya ataupun tidak, itu semua hanya sebuah rahasia dari Yang Kuasa. Akhirul kalam, semoga sekelumit uraian di atas dapat menambah wawasan kita semua.